Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Nurul Hikmah, Muaddibah Sekolah Adab Insan Mulia. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bersua dengan nikmat sehat dan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan teladan beliau, dengan pembelajaran beliau, kita dapat merasakan nikmat iman dan nikmat Islam yang mendalam di dalam hati kita. Para mu'adib-mu'adibah yang dirahmati Allah, menjadi seorang pendidik atau guru mempunyai tantangan tersendiri bagi para pendidik. Menjadi seorang pendidik, tugas kita tidak hanya mendidik saja, mengajarkan saja, tapi juga bagaimana kita menanamkan adab-adab mulia kepada para murid-murid. Beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk mendidik, mengajarkan adab atau mentakdib murid-murid kita dengan adab mulia. Yang pertama, pengadaban bertahap. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mencetak generasi yang gemilang tidak bisa secara instan, tapi secara bertahap dengan tahapan-tahapan yang baik yang sudah kita tentukan. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa mendidik para murid kita dengan menjadi akhlak yang mulia. Yang kedua adalah membiasakan mereka untuk berperilaku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pertumbuhan mereka akan mempelajari banyak hal. Apalagi di masa sekarang, mereka akan menemukan banyak sekali hal-hal, baik itu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Bagaimana agar mereka menjadi generasi yang beradab, menjadi generasi yang berakhlak mulia? Maka kita sebagai pendidik membiasakan mereka dengan berperilaku yang diridhoi oleh Allah. Kita ajarkan mereka untuk membiasakan atau mengamalkan perilaku-perilaku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips yang ketiga yaitu latihan beramal secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana yang kita ketahui, amalan yang dilakukan itu bisa secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi. Nah, bagaimana agar kita bisa mentakdib, melakukan pengadaban mereka dengan melatih mereka melakukan amal secara sembunyi-sembunyi. Contohnya, ketika kita ajarkan, ketika kita biasakan mereka untuk bersedekah, maka dapat kita biasakan mereka untuk melakukan hal tersebut secara sembunyi-sembunyi, mempunyai amalan yang istimewa dengan sembunyi-sembunyi. Yang keempat, membiasakan untuk merawat amalan yang telah dilakukan. Nah, sebagaimana poin ketiga, yang telah kita latih agar mereka melakukan amalan secara sembunyi-sembunyi. Nah, bagaimana agar amalan yang telah mereka kerjakan, yang telah mereka biasakan, untuk mereka rawat sehingga menjadi sebuah amalan yang terus-menerus menjadi sebuah amalan dan kebaikan yang selalu mereka lakukan. Yang kelima, para muadib, para pendidik senantiasa untuk tidak bosan memotivasi mereka untuk terus menjaga keikhlasan, kejujuran, dan juga niat yang lurus, agar apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah murid lakukan, selalu berorientasi kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menguatkan muraqabatullah atau perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktunya. Bagaimana muraqabatullah ini dapat menjaga mereka dari keburukan-keburukan, menjaga amalan-amalan mereka agar terus selalu continue, terus selalu mereka lakukan. Ketika para pendidik atau para guru telah melakukan keenam hal tersebut, kita dapat memotivasi para murid kita agar menggapai kemuliaan adab. Apa saja kemuliaan adab yang dapat para murid gapai? Yang pertama, mereka akan membuka gerbang ilmu. Yang kedua, akan timbulnya perasaan lapang dada. Dan yang ketiga, terpancarnya mata air hikmah. Yang keempat, para murid akan memiliki sifat kelembutan, akan memiliki kelembutan di dalam hatinya. Yang kelima,
akan mendapatkan ilmu dan hidup yang semakin berkah. Adapun yang keenam, mereka selalu merasa bahwa Allah lah yang selalu menuntun perkataan dan perbuatannya. Alhamdulillah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan kembali bertemu di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.